Lu lihat sendiri, ini APK pinjol mampu dan bisa meretas isi galeri kalian. Gak hanya itu, aplikasi pinjol ini dia bisa meretas seluruh data-data di handphone kalian. Nah, dalam video ini gue akan berikan daftar APK pinjol yang mampu meretas galeri dan seluruh data-data isi handphone teman-teman. Dalam video ini gue akan membahas kumpulan daftar APK pinjol yang mampu meretas galeri dan seluruh data-data di handphone kalian. Nama aplikasinya apa tuh Bang? Nah, sebelum gue akan memberikan daftar nama aplikasinya dan nanti gue akan membarengkan dan gue akan nge-review kumpulan APK pinjol yang mampu meretas galeri. Oleh karena itu teman-teman yang baru saja menonton video ini, tonton sampai selesai karena gue akan memberikan reviewnya, caranya bagaimana kita bisa mengetahui apakah pinjol yang Anda miliki ini sangat berbahaya atau tidak. Jadi jangan di skip-skip ya bro. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tools Pinjol. Pada video kali ini gue akan membahas kumpulan daftar APK pinjol yang mampu meretas galeri ataupun yang mampu meretas seluruh data-data di handphone kalian. Perlu Anda harus tahu bahwa data-data di handphone kalian itu sifatnya sangat privasi sekali. Apalagi kalau HP Anda itu kena kertas cuman gara-gara punya utang di pinjol 200.000, 300.000, tapi Anda tidak melihat tingkat resiko bahayanya dari aplikasi yang Anda miliki. Nanti teman-teman tolong perhatikan baik-baik ya, simak sampai selesai, pahami karena kita akan review dan kita akan bongkar aplikasinya dan kita akan tampilkan cara mengeceknya bagaimana. Tolong perhatikan baik-baik ya, kita akan langsung mendemonstrasikan nama APK-nya apa aja, terus bagaimana cara ngeceknya. Tapi sebelum gua akan berikan ya bagaimana cara ngeceknya, tapi teman-teman klik tombol subscribe dulu bro, like-nya agar channel ini terus berkembang, agar masyarakat di luar sana lebih paham lagi, lebih ngerti lagi. Karena kita tahu bahwa pengguna dari aplikasi pinjaman online kebanyakan orang-orang yang nggak ngerti ataupun yang gaptek. Nah, agar teman-teman tidak gaptek, tonton video ini sampai selesai. Nah, ini gua akan review, perhatikan baik-baik ya. Nah, urutan pertama ini adalah namanya aplikasi Kokes. Nah, di sini kita memiliki tunggakan 1.600.000 dan kita akan melakukan pengajuan dulu ya sebelum kita melanjutkan ke dalam videonya. Dan di sini teman-teman kalian perhatikan sangat luar biasa sekali untuk rencana pembayarannya dan kita langsung saja mengajukan dan ternyata kita harus menunggu 2 jam. Nah, untuk sambil menunggu untuk pengajuannya, kita akan langsung melakukan pengecekan aplikasi pinjol ilegal yang bernama Kokes. Jadi teman-teman perhatikan, itu gue sudah upload untuk file APK-nya dan ini sedang proses berjalan. Nah, perlu Anda harus tahu bahwa aplikasi pinjol Kokes ini ilegal ya bro, pinjol ilegal. Nah, setelah kita sudah melakukan pengecekan bahwa APK ini terbaca ya malicious atau ya aplikasi virus yang sangat berbahaya, teman-teman perhatikan dari analis dari overview dari aplikasinya. Teman-teman kalian perhatikan aplikasi ini bisa membaca kalender agenda dan dia juga bisa membaca isi kalender kalian atau agenda-agenda kalian. Dia juga bisa membaca SMS dan dia juga bisa membaca isi kontak-kontak kalian dan dia bisa membaca ID telepon kalian dan lain sebagainya. Untuk teman-teman harus perhatikan baik-baik, kita akan menampilkan ya full dari tingkat resiko dan bahayanya dari aplikasi Kokes ini. Teman-teman wajib harus tahu ya. Jangan di skip-skip bro ya. Teman-teman perhatikan baik-baik. Nah, kita beralih ke bagian request dari permission dari aplikasi ini. Teman-teman perhatikan bahwa aplikasi ini bisa ya mengakses ya lokasi ya di mana Anda berada. Dia juga bisa tahu dan dia bisa membaca isi kontak teman-teman dan selanjutnya dia juga bisa membaca memori internal kalian. Dia bisa melihat dan bisa membaca loh ya. Hati-hati teman-teman, kalau teman-teman galerinya ini ada sifatnya yang sangat penting, teman-teman wajib pertimbangkan. Jadi kesimpulannya dari aplikasi pinjol yang bernama Kokes ini bisa meretas seluruh handphone kalian, termasuk galeri. Nah, teman-teman perhatikan, kita balik Kokes, ternyata pinjaman kita tuh disetujui ya, disetujui pinjaman kita. Alhamdulillah dari Kokes ya, nominalnya sangat kecil sekali, Rp800.000 ya, Rp800.000 kita disetujui.
Nah, selanjutnya aplikasi yang berikutnya ada namanya yaitu Soesi. Ya, kita di sini punya tunggakan sebesar Rp3.200.000. Oke, ini untuk aplikasi namanya Soesi. Jadi teman-teman perhatikan tingkat resiko dan bahaya seperti apa, dan kita akan melakukan pengecekan. Teman-teman perhatikan, kita akan melakukan scanning APK dari Soesi ya. Yang punya Soesi ya lu harus uninstall aja deh ya. Jadi lu kalau punya aplikasi yang ada dalam video ini, lu wajib uninstall, jangan install deh ya. Gue sarankan nggak perlu kalian install. Nah teman-teman, kita sudah masuk ke bagian scanning dan kita akan melakukan perubahan dari bahasa agar teman-teman mudah kalian pahami dan dapat membaca data terkait operator. Waduh, bahaya sekali bro. Aplikasi ini bisa membaca jenis ya nomor yang kalian gunakan itu ya. Jadi dia bisa membaca SIM card kalian. Yang selanjutnya teman-teman perhatikan, dan dia bisa membaca ya red phone stat, artinya ID dan nomor handphone teman-teman, ID dan lain sebagainya, email dia bisa baca juga. Yang selanjutnya teman-teman kalian bisa perhatikan ya, kita akan buka semua dari analis dari scanning ini ya. Dan selanjutnya di situ terdapat ada APK ini bisa membaca ID perangkat, email. Waduh, sangat luar biasa sekali. Aplikasi ini bisa membaca ID perangkat handphone kalian dan email kalian. Dan selanjutnya teman-teman perhatikan, kita lihat dalam fitur meminta izin yang istimewa. Nah, aplikasi ini bisa membaca internet yang kita gunakan, bisa melihat Bluetooth kita, dan dia bisa membaca web kontak, artinya buku kontak kalian. Yang selanjutnya bisa melihat dan membaca lokasi kalian, dan selanjutnya memori. Dia bisa membaca memori atau galeri kalian. Ini sangat berbahaya sekali bro untuk aplikasi Soesi. Jadi lu segera uninstall dan lu juga bisa restart file pabrik. Dan selanjutnya aplikasi yang berikutnya yang ini adalah OneMart ya, 1Mart atau OneMart. Nah, aplikasi ini teman-teman bisa perhatikan. Nah, aplikasi pinjol OneMart ini atau 1Mart ini ya, ini sangat bahaya. Kita memiliki tunggakan sebesar Rp1.500.000. Kita memiliki tunggakan Rp1.500.000. Dan teman-teman, kita akan langsung mereview cara analisa bagaimana, cara scanningnya bagaimana. Teman-teman perhatikan OneMart ya, nama APK-nya OneMart ya. Teman perhatikan request dari permission, dan kita akan merubah bahasa agar kalian mudah memahaminya. Nah, di situ kebaca aplikasi ini virus bro ya, terdeteksi virus. Nah, kita sudah merubah bahasa, meminta izin yang mungkin berbahaya. Ini teman-teman perhatikan, sangat berbahaya, dan di situ sudah ada warning merah-merah ya. Teman-teman, ini sudah ada notif. Aplikasi ini bisa merekam audio. Jadi kalau kita ngomong ini kerekam nih sama APK-nya ini. Dan dia juga bisa membaca red phone stat ya. Dan dia juga bisa membaca ya, yaitu telepon yang kalian gunakan. Ini teman-teman hati-hati banget ya. Kita akan masuk lagi ke bagian berikutnya, yaitu ya ke meminta izin yang mencurigakan. Teman perhatikan, dia bisa membaca galeri ya, bisa membaca file manager atau galeri. Isi file manager kalian dia bisa ketahui. Lokasi, mereka juga bisa mengakses kontak. Jadi teman-teman punya buku kontak, mereka bisa ambil. Ya, teman-teman, itu sangat berbahaya sekali untuk APK OneMart ya, atau 1Maret. Teman-teman perhatikan, di situ ada notifnya dengan bahasa Indonesia, mungkin berbahaya. Jadi aplikasi ini dicurigai berbahaya. Yang selanjutnya APK yang berikutnya yaitu kredit ya, pas kredit. Aplikasi pinjol yang bernama pas kredit, kita memiliki tunggakan sebesar Rp645.000. Sangat kecil sekali bro. Pinjaman kecil, resikonya sangat berbahaya sekali. Teman-teman perhatikan, kita sudah melakukan pinjaman, ternyata kita sudah disetujui pinjaman kita sebelumnya. Oke, kita akan melakukan scanning atau melihat tingkat bahayanya dari pinjol ini apa aja. Pas kredit nama APK-nya. Kita sudah melakukan perubahan bahasa agar teman-teman mudah untuk membacanya, agar teman-teman mudah untuk memahaminya. Nah, di situ terdeteksi notifnya mungkin berbahaya. Aplikasi yang satu ini pas kredit terdeteksi mungkin bahaya untuk notifnya. Dan selanjutnya teman-teman bisa melihat pada bagian meminta izin yang mungkin berbahaya. Aplikasi ini bisa membaca SMS ya, daftar SMS kalian dibaca. Red lock kontak, artinya teman-teman bisa dibaca itu ya, panggilan masuk dan keluar, dan juga red phone number ya, nomor telepon Anda bisa dibaca. Dan selanjutnya ini ada yang namanya GPS, bisa dibaca juga GPS-nya.
Dan selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat lagi meminta izin. Ya, dia bisa membaca daftar aplikasi yang kalian install, dan selanjutnya lagi meminta izin yang istimewa. Kalian perhatikan juga ya, agar teman-teman paham nih. Nah, di situ terlihat bahwa aplikasi ini bisa membaca lokasi, dan selanjutnya dia bisa membaca buku kontak teman-teman. Yang selanjutnya paling bawah itu aplikasi ini bisa melihat file manager kalian atau galeri kalian. Ya, hati-hati sekali untuk aplikasi pas kredit. Kalian jangan install, lebih baik di uninstall aja. Jangan coba-coba install aplikasi ini, sangat berbahaya sekali. Dan selanjutnya dari aplikasi yang berikutnya yaitu fintech. Nah, aplikasi pinjol ilegal yang bernama fintech ya. Kita di sini mungkin belum login. Ya, di sini tampilannya seperti ini untuk fintech ya. Ini aplikasi versi ilegal. Pinjol yang bernama fintech ini versi pinjol ilegal. Kalian bisa perhatikan izin-izinnya sangat bahaya sekali. Bisa mengambil galeri, log kontak, panggilan masuk, dan SMS. Sangat bahaya sekali ya bro. Dan kita akan masuk ke dalam scanning. Nah, teman-teman bisa lihat situ ada yang namanya fintech ya, APK-nya namanya fintech. Kita akan merubah bahasa lagi agar teman-teman mudah pahami. Mungkin bahaya. Nah, nama APK-nya fintech. Meminta izin yang mungkin bahaya. Waduh, ya, mereka bisa membaca phone state dan juga bisa membaca panggilan masuk dan keluar, dan dia bisa membaca isi SMS ke teman-teman, dan bisa membaca agenda di dalam kalender. Dan selanjutnya bisa membaca sidik jari teman-teman, dan selanjutnya itu bisa mengakses GPS kalian atau bisa melihat GPS kalian. Yang selanjutnya ya, meminta izin yang istimewa, yaitu bisa melihat ya internet yang kalian gunakan, dan selanjutnya dia juga bisa melihat file manager atau galeri kalian, dan dia juga bisa melihat buku kontak teman-teman. Bahaya sekali nih bro untuk yang nama APK-nya fintech-nya, jenis APK-nya kayak gitu. Dan selanjutnya nama aplikasi yang berikutnya Sinar Pro, aplikasi pinjol ilegal yang bernama Sinar Pro. Teman-teman perhatikan, kita memiliki tunggakan pinjaman yaitu sebesar 6.500.000 ya. Ajukan pinjaman saja bro, kita ajukan saja ya bro, karena di sini data-datanya data fake semua. Nah, sambil menunggu kita akan melakukan scanning. Ya, teman-teman perhatikan untuk scanningnya bagaimana, hasilnya bagaimana, bahaya atau tidak. Ya, ternyata kita belum disetujui untuk melakukan pinjaman di Sinar Rupiah. Dan selanjutnya teman-teman perhatikan baik-baik untuk melakukan scanning ya, seperti ini. Nama aplikasinya Sinar Pro. Ya, teman-teman perhatikan, nama aplikasinya Sinar Pro. Dan terdeteksi di situ notifnya mungkin bahaya ya. Teman perhatikan lagi, tingkat resiko dan bahayanya seperti apa saja yang perlu teman-teman harus tahu ya, karena menyangkut data-data di dalam handphone kalian. Kalau teman-teman punya APK ini segera di uninstall aja ya, atau teman-teman yang belum install jangan diinstal ya bro. Bahaya ini bro, gue tidak rekomendasiin deh bro. Ya, selanjutnya kita di sini melihat meminta izin yang mungkin bahaya ya. Di sini ada red calendar, bisa seperti kayak tadi ya, membaca agenda kalender kalian. Dan dia bisa membaca dari yang selanjutnya, kita bisa melihat lagi ya, meminta izin yang istimewa. Kita lihat, klik saja. Oh, ternyata aplikasi ini ya bisa mengetahui internet yang kita gunakan, dan dia bisa membaca buku kontak kalian dan memori internal kalian atau file manager kalian. Bahaya sekali bro, bahaya sekali. Jadi untuk aplikasi pinjol Sinar Rupiah, Sinar Pro ya teman-teman, gua tidak rekomendasiin. Dan selanjutnya dari aplikasi pinjol ilegal yang bernama Batumbu. Ini pinjol ilegal versi yang ilegal yang bernama Batumbu. Pinjol ilegal versi ilegal, pinjol ya Batumbu versi ilegal. Ini teman-teman kalau dapat APK ini jangan diinstal ya, karena ini aplikasi pinjol Batumbu versi ilegal ya. Jadi teman-teman kalau punya pinjol ini jangan diinstal ya, karena sangat berbahaya sekali, terutama dalam ya. Teman-teman bisa perhatikan itu ada izin SMS. Nah, bisa membaca SMS. Kita sudah galbay 29 hari dan jatuh temponya itu sudah lama sekali. Tunggakan Rp1.400.000 untuk dipinjol Batumbu. Bagaimana untuk scanningnya? Hasilnya bagaimana? Tingkat resikonya bagaimana? Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Kita sudah melakukan scanning.
Ternyata aplikasi ini dibaca sama sistem ini jahat. Aplikasi Batumbu tingkat resikonya sangat luar biasa sekali, bro. Jahat di sini notifnya ya, bro. Dapat mengidentifikasi alamat MAC dan perangkat. Waduh, teman-teman, bahaya sekali nih, bro. Yang punya Batumbu segera uninstall saja ya, bro. Jangan di-install bila perlu. Jahat, didakwa jahat aplikasi ini. Dapat membaca data terkait operator jaringan. Waduh, aplikasi ini mampu seperti itu. Bisa membaca dan terkait operator jaringan. Jadi jenis, nomor, atau dan selanjutnya meminta izin yang mungkin berbahaya. Di situ bisa membaca atau merekam suara kita, audio. Dia bisa merekam nih audio kita. Bisa membaca panggilan masuk dan keluar, dan SMS juga bisa dibaca. Dan selanjutnya bisa di situ teman-teman phone stat ya bisa dibaca juga sama si aplikasi ini, dan bisa membaca call phone. Aduh ya, bahaya sekali. Dapat mengakses penyimpanan eksternal. Waduh, memori kalian bisa dibaca, bro. Mungkin terhubung ke internet. Waduh, selalu online terus, bro. Membaca GPS juga. Waduh, ini sangat bahaya sekali. Membaca ID perangkat email. Aplikasi ini ya bisa membaca dari Batumbu, bisa meretas seluruh handphone kalian itu. Ya, teman-teman bisa perhatikan lagi, meminta izin yang istimewa. Teman-teman perhatikan lagi. Bisa membaca jenis internet yang kalian gunakan. Nah, di situ dia bisa membaca daftar aplikasi yang kita gunakan, ya. Dan selanjutnya meminta izin yang mencurigakan. Coba teman-teman perhatikan. Bisa membaca memori ya file manager kalian, bisa membaca buku kontak teman-teman, bisa mengakses lokasi dan memori juga bisa dibaca. Jadi untuk aplikasi pinjol Batumbu yang versi ilegal ini sangat berbahaya sekali. Jadi teman-teman wajib tahu karena Batumbu ini ada dua versi, yang legal dan legal, ilegal dan legal untuk pinjol Batumbu ya. Dan selanjutnya teman-teman, tadi teman-teman sudah lihat untuk yang tampilan Batumbu seperti itu ya. Selanjutnya teman-teman bisa perhatikan ya untuk APK yang berikutnya dari Pinjol Kredit Pro. Aplikasi Pinjol Kredit Pro kita akan review, ternyata tidak bisa ya karena error aplikasinya. Namun kita akan langsung saja melakukan scanning ya. Bagaimana hasilnya teman-teman perhatikan untuk scanning dari APK Kredit Pro, tampilan logonya seperti itu. Teman-teman harus hafal. Nama APK Kredit Pro ya, APK Kredit Pro. Di situ ada yang namanya request permission, kita rubah aja bahasa ya. Terdeteksi notifnya yaitu mungkin bahaya, meminta izin mungkin bahaya. Waduh, bahaya sekali ya. Bisa membaca panggilan masuk dan keluar untuk aplikasi Kredit Pro ini. Bisa membaca red phone, bisa membaca ya nomor telepon kalian. Dan teman-teman perhatikan lagi, mungkin menanyakan lokasi telepon GPS, mungkin menggunakan replacement Java. Oke, kita akan balik lagi ke bawahnya lagi. Aplikasi ini bisa melihat daftar aplikasi yang kalian install di handphone kalian. Dan selanjutnya bisa membaca memori internal atau file manager kalian. Teman-teman, waduh, ngeri banget ya. Dan bisa meretas isi buku kontak teman-teman tuh untuk aplikasi pinjol ya Kredit Pro. Namun aplikasi Kredit Pro ini tidak mampu untuk melihat file manager kalian kalau dalam hasil scanning ini, bro, dari pinjol ilegal Kredit Pro. Dan selanjutnya aplikasi pinjol Mekar. Aplikasi pinjol Mekar ini yang versi ilegal. Nah, terdeteksi bahwa aplikasi pinjol yang versi ilegal yang bernama Mekar, terdeteksi aplikasinya berbahaya, sangat berbahaya. Dan kita buka, klik aplikasi ini mencoba memata-matai data pribadi Anda seperti pesan SMS, foto, rekam audio. Waduh, ngeri banget. Tapi karena kita ini sudah amankan, kita nggak apa-apa, klik aja dan install aja. Tapi teman-teman jangan coba APK ini karena sangat berbahaya sekali, terutama dalam keamanan data-data yang ada di handphone kalian. Harus bisa dipertimbangkan itu juga, bro. Jangan cuma karena butuh duit ya. Izinkan Mekar mengirim dan melihat SMS. Bisa mengirim dan bisa membaca SMS. Ngeri banget, bro. Aplikasi pinjol Mekar versi ilegal. Dan selanjutnya kita akan melakukan scanning dari aplikasi pinjol Mekar yang versi ilegal. Teman-teman perhatikan untuk hasil scanningnya bagaimana. Kayaknya ini jahatnya aplikasinya, bro. Sangat berbahaya kalau kita lakukan scanning karena dari tampilan awalnya juga sudah sangat bahaya sekali. Dan nanti gua akan berikan tutorial bagaimana untuk mengamankannya. Nama APK Mekar. Di situ terdeteksi mungkin berbahaya.
Nah, di situ ada namanya ya dapat merekam audio dan media lainnya. Waduh, kita ngomong kerekam nih, Bro. Ya, selanjutnya aplikasi ini ya bisa memata-matai isi handphone kita nih, Bro. Sangat bahaya. Meminta izin yang mungkin berbahaya. Aduh. Ya, sangat berbahaya sekali aplikasi ini. Dan selanjutnya teman-teman, perhatikan bahwa aplikasi ini bisa membaca ya panggilan masuk dan keluar, dan bisa melihat dan mengirim SMS, dan bisa merekam audio. Kita ngomong nih kerekam nih, Bro, ya. Dan selanjutnya aplikasi ini bisa call phone, ya. Dan selanjutnya dapat mengakses penyimpanan eksternal. File manager kalian bisa diakses, bisa dilihat. Ngeri sekali, Bro. Ya, ini dari aplikasi pinjol Mekar. Nah, perlu Anda ketahui, pinjol Mekar ini ada dua versi, legal dan ilegal. Ya, perlu Anda ketahui lagi, pinjol Mekar, terus lagi Dana Cita. Ini dia memiliki dua versi, legal dan ilegal. Biasanya pinjol-pinjol Batumbu, Mekar, Dana Cita ini APK-nya ada di bagian promosi di dalam isi SMS atau WhatsApp. Nah, kalau teman-teman dapatkan sebuah promosi pinjaman ya yang mudah cair melalui SMS atau WhatsApp, dan di mana di situ ditautkan sebuah link downloadnya. Nah, disitulah aplikasi-aplikasi pinjol yang versi ilegalnya ada. Jadi nggak ada di Play Store, nggak ada, Bro. Dia adanya di dalam promosi di SMS dan WhatsApp. Jadi 3 pinjol ini, Dana Cita, Mekar, Batumbu, ini sebenarnya kalau yang asli ini versinya legal ada, ya. Namun ya namanya juga pinjol ilegal, pasti butuh meyakinkan calon nasabah-nasabahnya. Bagaimana cara dia untuk mengkelabui calon-calon nasabahnya? Yang pertama, dari segi nama dia berusaha untuk menyamakan dengan pinjol-pinjol legal. Yang kedua, biasanya dia itu menampilkan label OJK, AFI, dan Kominfo. Nah, sebenarnya mereka ini modusnya seperti itu, Bro, menyerupai sama. Jadi teman-teman jangan terkelabui, jangan mentang-mentang namanya sama, kok Mekar sadap kontak ya, lu nya aja nggak tahu, nggak ngerti, tapi nyalain orang, bodoh ya. Dan selanjutnya teman-teman yang harus Anda lakukan di dalam video ini, gue tidak menyarankan, gue tidak merekomendasikan teman-teman menginstal APK-nya di dalam handphone teman-teman semua. Jangan karena butuh duit kalian rela data-data di handphone kalian kena retas. Dan APK-APK yang tadi gue tampilkan itu dia bisa menernakan virus baru. Jadi ketika kalian install dan kalian sudah uninstall, itu dia akan menernakan lagi virus-virus masuk ke dalam sistem Android kalian. Nah, kalau sudah seperti itu, Anda sudah tahu, oh gue ternyata punya APK ilegal sebelumnya, namanya Mekar, misalkan seperti itu. Apa yang Anda harus lakukan? Segera reset setelan pabriknya, agar HP Anda itu tetap aman dan normal kembali seperti layaknya Anda baru beli handphone. Dan teman-teman ya harus mengerti tingkat resiko bahaya seperti apa, karena pinjol-pinjol ilegal ini ya untuk ciri khasnya tentu berbeda-beda. Mereka punya karakter yang berbeda-beda walaupun statusnya aplikasinya pinjol ilegal. Nah, teman-teman yang saat ini sedang memburu ya aplikasi-aplikasi pinjol yang mudah cair, stoplah. Kalau Anda sampai saat ini kesibukannya, kerjaannya mencari APK-APK pinjol yang katanya mudah cair, baik di grup gue, baik di konten gue, baik itu di grup-grup lain, Anda setiap harinya mencari dan menanyakan APK mudah cair, kenapa gue ditolak, kenapa begini, kenapa begitu. Itu tanda-tanda orang gila. Itu tanda-tanda orang yang sudah gila itu. Jadi perlu diobati tuh orang-orang seperti itu, perlu direhab gitu. Jadi teman-teman jangan sampai seperti itu. Ketika teman-teman sudah punya pinjol, ya sudahlah, berhenti. Ya, jangan sampai memburu. Ya, jangan sampai memburu dan beralasan gue mau berantas pinjol. Ya, lu kalau mau berantas pinjol nggak seperti itu, bodoh. Ya, itu Anda sedang butuh uang aja, bukan memberantas pinjol. Itu modus kalian saja, alasan kalian aja. Jadi untuk berantas pinjol nggak seperti itu, bro, caranya. Ya, Anda cukup laksanakan galbay, ya sudah, berhenti. Jangan lagi install.
Tanda-tanda orang bodoh, tanda-tanda orang gila, yaitu mereka sudah galbay tapi berharap pinjol ilegal mau beri pinjaman. Sampai cari di grup, sampai cari di TikTok, sampai cari di forum-forum, ya APK gampang cari bagaimana. Itu tanda-tanda orang bodoh, yang gampang dibodoh-bodohi bro, yang gampang ditipu-tipu. Ya, jadi teman-teman jangan sampai seperti itu. Kalau Anda sudah seperti itu, berarti kejiwaan Anda ini sudah terganggu. Wajib diobati, kasihan rumah tangga kalian, kasihan masa depan kalian. Dan teman-teman juga yang mau join ke dalam grup Telegram, itu link grupnya ada di dalam deskripsi, langsung klik saja. Dan teman-teman yang mau konsultasi telepon dengan saya, silahkan menjadi member grup WA kita. Mungkin segitu aja, nggak lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.